Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Nurhidayati. Saya dari kelas Ekonomi Syariah H. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan bagian-bagian dari proposal yang saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir metodologi penelitian. Judul yang saya ambil yakni peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi COVID-19. Studi kasus yang saya ambil yakni pelaku UMKM di wilayah Ponorogo dan Bank BRI Syariah, Kantor Cabang Pusat Ponorogo. Perbankan Syariah. Perbankan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. DSN MUI tahun 2003. Dari definisi tersebut telah ditegaskan bahwasannya dalam perbankan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu, menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Menurut Sudarsono, perbankan syariah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang definisi UMKM. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini atau Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Ponorogo dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pusat Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Ponorogo karena beberapa pertimbangan, yaitu waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif. Peneliti juga tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan ini karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam dengan melibatkan informasi objek penelitian bersama dengan komponen di dalamnya. Di sisi lain, ketersediaan sumber data sekunder yang terbatas secara tidak langsung mengindikasikan bahwa jalan satu-satunya untuk memperoleh data yang relevan adalah dengan menerapkan jenis penelitian ini.
Objek dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah yang terkena dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo dan Bank BRI Syariah, kantor cabang pusat Ponorogo. Peneliti akan menggali informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi pada subjek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dirasa lebih fleksibel dan data yang diperoleh akan terkesan lebih alami dengan respon narasumber sendiri. Alasan lain menggunakan pendekatan ini adalah ingin leluasa menggali data yang diinginkan sehingga kebenaran mengenai suatu peristiwa yang diteliti nampak dengan jelas. Selanjutnya, data dan sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh individu sendiri disebut data primer, sedangkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain disebut dengan data sekunder. Pengumpulan data dapat dibedakan dalam dua macam pengertian, yakni collection atau pengumpulan data dan compiling atau kompilasi atau penyusunan data. Kegiatan pengumpulan data primer disebut collection, sedangkan kegiatan pengumpulan data sekunder disebut dengan compiling. Data dapat meningkatkan ketepatan, ketelitian, maupun kebenarannya. Dalam praktiknya, penggunaan data primer dan sekunder saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan derajat kebenaran suatu penelitian. Dalam hal ini, data primer diambil langsung dari Bank BRI Syariah, kantor cabang pusat Ponorogo, dengan wawancara kepada karyawan dan nasabah Bank BRI Syariah, kantor cabang pusat Ponorogo di wilayah Ponorogo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan buku dan data yang telah disajikan di internet, yaitu data usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab seputar peran yang diberikan Bank BRI Syariah, kantor cabang pusat Ponorogo kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Ponorogo yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang telah terjadi, di mana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi. Selanjutnya, dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dalam penelitian yaitu berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam kegiatan operasional Bank BRI Syariah dan lokasi usaha mikro kecil dan menengah yang memperoleh hasil peran dari Bank BRI Syariah, kantor cabang pusat Ponorogo, dan data usaha mikro kecil dan menengah yang tersedia di internet. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.